Teror. Diandra tampak menatap layar ponselnya setelah mendapatkan pesan dari Joel mengenai kegiatan mereka di Jerman. Ibu hamil itu sedang berada di dalam kamarnya sambil berbaring di atas kasur. Dia memakai kaos oblong milik suaminya karena merindukan David. Wajahnya tampak pucat, namun senyuman indah tak pernah terlepas dari wajahnya. Beberapa saat yang lalu dia baru saja mual-mual dan muntah, bahkan kepalanya sangat sakit. Mereka sangat lucu, bisa-bisanya mereka memenuhi keinginanku. Aku jadi merindukan mereka, ucap wanita itu sambil menatap layar ponselnya. Tenang ya sayang, papanya sebentar di sana. Setelah itu kita akan bertemu lagi dengan papa. Mama tahu kalau kamu merindukan papa. Mama juga begitu sayang, kita doakan semoga semuanya baik-baik saja dan papa kamu pulang dengan selamat, ucap Diandra mengelus perutnya. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu di pintu kamar Diandra. Masuk, pintu tidak dikunci, ucapnya. Seseorang yang tak lain adalah Otnel masuk ke dalam ruangan itu sambil membawa nampan dengan sebuah mangkuk besar dan segelas susu ibu hamil. Kak, kamu udah baik kan, masih mual dan muntah? Tanya Otnel sambil duduk di samping ranjang Diandra dan meletakkan nampan itu di atas meja. Sudah baik kan kak, hanya saja kepalaku pening, jawab Diandra. Sini sebentar kakak periksa kamu berbaring dulu ya, ucapnya sambil mengeluarkan stetoskopnya dan alat pengukur tensi yang sudah dipersiapkan di dalam ruangan kamar itu. Diandra melakukan apa yang disuruh oleh Otnel. Dia sangat menuruti perintah dari dokter muda itu. Dia tidak ingin dirinya dan anaknya kenapa-napa dan justru malah membuat repot suaminya yang sedang berjuang di sana. Otnel mengeluarkan alatnya dan memasang di lengan Diandra. Setelah itu memeriksa tekanan darah ibu hamil itu. Setelah memeriksa tekanan darah, Otnel memeriksa mata Diandra, sepertinya dia menemukan sesuatu yang salah pada Diandra. Apa kamu sedang kepikiran dengan suami kamu? Tanya Niall sambil menyimpan alat-alatnya. Diandra mengangguk pelan dengan wajah sedih. Baru sehari ditinggal suaminya, dia sudah merindukan pria itu. Phew. Otnel mengambil napas kasar dan mengembuskannya dengan kasar. Dia tahu hal itu pasti akan terjadi, apalagi perasaan Diandra sangatlah sensitif. Diandra, kamu tenang saja. Jangan terlalu memikirkan hal yang tidak-tidak. Kamu fokus saja pada kandunganmu, tekanan darahmu sangat rendah, dan kamu kekurangan darah. Itu akan berbahaya buat kamu dan janin kamu. Jelas Otnel mengenai keadaan Diandra saat ini. Aku hanya sedikit khawatir kak, ucap Diandra. Semua akan baik-baik Dian. Jika mereka sedang berjuang di sana, maka kamu berjuang di sini untuk melawan mual dan muntahmu. Kamu harus berjuang untuk menjaga janinmu agar dia tetap sehat. Jangan sampai mereka yang telah berada di Jerman mendengar kabar buruk dari dirimu. Mereka bisa merasa bersalah, terkhususnya suami kamu. Otnel memberikan penguatan pada Diandra. Dia tahu wanita itu pasti memikirkan banyak hal. Baik kak, terima kasih, balas Diandra sambil tersenyum tipis. Nah kalau begitu, kamu sekarang makan dulu. Setelah itu aku akan ambilkan resep obat untukmu. Kalau kamu mau sesuatu atau mau makan sesuatu, kamu tinggal kasih tahu aja sama kakak. Kakak siap menyiapkannya untukmu. Jangan takut ya, semua kan baik-baik saja, ucap Otnel sambil memberikan semangkuk bubur pada Diandra. Wanita itu duduk di atas kasur dan memakan buburnya dengan lahap. Meskipun tak ada rasanya, dia tetap memaksa dirinya untuk makan demi anaknya. Mana Diandra yang sangat bersemangat dulu, Dulu saja sewaktu kau baru bangun dari pingsan langsung teriak-teriak dan marahi aku bahwa kan kau sampai mendorongku hingga aku terjerembab ke atas lantai. Kenapa kau sekarang sangat lemah? Dasar wanita, ucap Otnel. Hei, ini kan lagi pusing banget loh kak. Jangan ngajak berdebat kenapa? Entar deh kalau udah aku sehat kita debat lagi kayak dulu, cerocos wanita itu. Emang sanggup debat sama Ike? Goda Otnel sambil memainkan tangannya. Cak, jangan remehkan aku dokter gadungan, balas Diandra dengan wajah kesal. Hei dasar pembuat onar, makan saja makananmu, jangan sampai kau busung lapar karena malas makan, ketus Otnel. Dia dasar dokter gadungan, mana ada orang gak makan sehari langsung busung lapar. Emang dasar ya kalau dokter gadungan itu gak bisa apa-apa, balas Diandra tak kalah ketus. Iya kau yang paling benar nyonya, pembuat onar, balas Otnel. Dasar dokter somplak,
Barusan ngomongnya sangat lembut, sekarang ngomongnya kayak orang lagi demonstrasi di depan kantor DPR. Kayaknya bibir itu perlu dijahit kali ya, balas Diandra. Jahit lah kalau bisa. Makan aja kau gak sanggup, sakit kepala langsung menyerah dasar lemah, balas Otnel dengan mulut pedasnya itu. Ih, dokter gadungan. Aku makannya kuat tahu, seandainya kepalaku gak pusing, udah ku gebukin kau pakai sendok ini. Ucap Diandra sambil menggenggam erat sendok yang ada di tangannya. Itu kan buktinya kalau kamu masih lemah. Hah, kau lemah? Otnel terus-terusan meledek Diandra. Dokter aneh, dokter gadungan, pria aneh, dasar dokter konyol. Pekik Diandra. Si Bang marah. Ups, Bumi lagi ngamuk. Ejek Otnel yang terus-terusan menggoda Diandra. Kau akhirnya tertawa deh, syukurlah, jangan khawatir, semua kan baik-baik saja, batin Otnel. Sementara itu di luar ruangan, Diandra, tanpa Aiden dan Mika mendengar perdebatan kedua orang itu. Mereka berdua saling menatap, seketika sebuah senyuman terukir indah di wajah keduanya. Syukurlah Diandra memiliki Otnel di sisinya, setidaknya dia nyaman di rumah ini karena ada pria itu, ucap Mika. Menantu kita itu sahabat dirimu sayang, mari kita persiapkan pernikahan mereka dengan baik, ini menjadi kado terindah untuk mereka. David dan Diandra sudah melalui banyak hal, mereka harus merasakan kebahagiaan, ucap Aiden yang dibalas anggukan kepala oleh Mika. Sementara itu di Jerman, Delunar kembali menjalankan aksinya sebelum acara pertemuan perusahaan besar dimulai esok hari. Di dalam rumah keluarga Aniston, tiba-tiba seluruh lampu mati dan menyala berkali-kali. Bahkan seluruh televisi di rumah itu tiba-tiba menampakkan film horor. Rumah yang dilengkapi dengan remote control itu tiba-tiba mengalami kekacauan sistem. Pintu dan jendela terbuka sendiri. Air tiba-tiba mengalir berulang kali bagaikan teror yang menakutkan. Besarnya yang berada di dalam kamar, Nyonya Helen terkejut bukan main. Mereka berdua sedang membicarakan rencana mereka untuk esok hari. Namun tiba-tiba rumah besar itu diteror. Ada apa ini? Kenapa sistemnya menjadi kacau seperti ini? Ucap Helen dengan mata terbelalak. Hampir saja dia terjungkal dari atas kursinya karena lampu kamar dan televisi yang tiba-tiba menyala dan mati di waktu bersamaan. Apa mungkin kerusakan sistem? Bukankah rumah ini memakai remote control? Tanya Besara sambil meletakkan berkas yang ada di tangannya ke atas meja. Tidak mungkin 2 hari lalu sudah diperbaiki, ucap Helen sambil berdiri. Apa jangan-jangan pria itu membohongiku? Berutuh Helen.